Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dengan NPM 2250331070 dari kelas A tingkat 1. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu, Teknologi dan Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyuluhan HIV/AIDS. Pengertian HIV dan AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi yang negatif. Sedangkan AIDS yaitu Acute Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Apa penyebab HIV dan AIDS? Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Apa faktor risiko HIV dan AIDS? Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain: yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindih. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, pengguna narkotika suntik. Yang kelima, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Ada beberapa tahapan. Pertama, yaitu tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan, seperti timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, bengkakan, kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus tersebut menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung sehingga 10 tahun atau lebih. Tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Akan demam terus-menerus lebih dari 10 hari, akan merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Terus akan hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Apa pencegahan HIV dan AIDS? Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain yaitu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai pengenangan selanjutnya, dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV jika menduga baru terinfeksi tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan post-exposure prophylaxis yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat